materi kelas 10 yaitu semester 2 reaksi redoks. Nah, kemarin di video yang pertama itu reaksi redoks sudah saya jelaskan pada konsep 1 dan kedua. Sekarang kita lanjutkan konsep yang ketiga, yaitu tentang bilangan oksidasi. Nah, jadi nanti saya menjelaskan, saya singkat bilog gini ya, bilangan oksidasi. Aturan menentukan bilangan oksidasi. Yang pertama, bilangan oksidasi unsur bebas itu sama dengan 0. Yang bagaimana unsur bebas itu? Contohnya misalnya H dalam H2, N dalam N2, kemudian O dalam O2. Terus misalnya unsur bebas misalnya C, besi, atau kemudian Na, Mg. Nah, ini contoh-contoh unsur bebas. Maka bilognya nanti sama dengan 0. Nah, itu yang pertama, aturan pertama. Untuk aturan yang kedua, unsur F itu adalah unsur yang paling elektronegatif. Jadi dia hanya membutuhkan 1 elektron di kulit terluarnya, sehingga dia mempunyai bilog -1 pada senyawanya. Jadi senyawa F kalau dia bergabung sama unsur lain, maka dia selalu hanya punya 1, yaitu -1. Nah, -1. Kemudian yang ketiga, bilangan oksidasi unsur logam. Bilangan oksidasi unsur logam selalu positif. Yang bagaimana? Contohnya misalnya golongan 1A. Contohnya golongan 1A. Ini golongan 1 apa aja? Litium, natrium, kalium, rubidium, cesium. Saya hanya sampai cesium karena fransium bersifat radioaktif. Golongan 1A ini semua mempunyai bilog +1. Jadi di sini bilognya +1 ya. Ini saya tulis saja bilog +1. Bilangan oksidasinya +1. Kemudian golongan 2A. Golongan 2A yaitu berelium, magnesium, kalsium, strontium, barium. Nah, ini bilognya sama dengan +2. Bilognya +2. Oke, saya lanjutkan. Nah, misalnya besi, ini saya lanjutkan sini ya, atau di sini aja ya. Misalnya Al-nya +3, golongan 3 aja. Terus kemudian misalnya besi itu punya +2, punya +3, dan seterusnya. Banyak ya untuk logam. Terus kemudian lanjutnya bilangan oksidasi. Yang keempat, bilangan oksidasi atom hidrogen pada senyawanya sama dengan +1 ya. Contohnya saya hapus yang nomor 2. Bilangan oksidasi atom H pada senyawanya itu +1. Misalnya H2SO4. H di sini +1. Kemudian HCl, maka H di sini +1. H2O, maka H2O di sini +1. Nah, itu bilangan oksidasi atom H pada senyawanya. Kecuali, ada kecualinya ya, kecuali dalam senyawa hidrida logam.
hidrida logam. Bisa logamnya. Lognya sama dengan -1. Contohnya misalnya, KH NaH. Jadi di sini H di sini -1. H di sini -1. CaH2 H-nya juga -1. Nah, ini yang keempat, bilangan oksidasi atom hidrogen. Jadi bilangan oksidasi atom hidrogen pada senyawanya pada umumnya adalah +1. Kecuali dalam senyawa hidrida logam. Jadi hidrida logam itu hidrogen bersenyawa atau bergandengan sama logam. Nah, di sini hidrogennya adalah -1. Tidak +1 tetapi -1. Ya, saya lanjutkan untuk yang kelima. Yang kelima adalah bilangan oksidasi atom oksigen. Yang kelima, bilangan oksidasi atom oksigen dalam senyawanya adalah -2. Jadi pada umumnya dalam senyawanya -2 ya. Contohnya H2SO4, maka O dalam senyawa ini -2 beloknya. Kemudian contoh lagi HNO3, maka O dalam senyawa ini -2. Ini bilangan oksidasi atom O dalam senyawanya pada umumnya -2. Kecuali, ini ada kecuali ya, kecuali dalam senyawa peroksida. Dalam senyawa peroksida hanya H2O2, maka di sini beloknya O -1 dan Na2O2, maka belok ini saya tulis di bawah gini ya. H2O2 beloknya O -1. Na2O2 beloknya O -1. Terus kemudian pada senyawa ini F2O. Tadi saya di aturan yang kedua itu kan atom fluor atau fluorin di sini karena dia paling elektronegatif, dia hanya membutuhkan 1 elektron, dia selalu dalam senyawanya -1. Maka O di sini tidak -2 tetapi O di sini adalah +2. Jadi +2. Ini dalam senyawa peroksida, ini senyawa F2O ya. Kemudian dalam superoksida, jadi ada senyawa yang namanya superoksida. Saya hapus di sini ya. Ini di sini superoksida. Contohnya KO2. Nah, di sini beloknya O ketemu -1. Jadi beloknya O -1. Nah, ini aturan yang kelima, bilangan oksidasi atom oksigen. Jadi bilangan oksidasi atom oksigen dalam senyawanya itu pada umumnya -2. Kecuali ini semua. Jadi kecuali dia dalam senyawa F2O. Karena tadi di aturan 2 tadi dikatakan bahwa F itu adalah unsur yang paling elektronegatif. Dia membutuhkan 1 elektron di kulit luarnya sehingga dia mempunyai belok -1 pada semua senyawanya. Jadi di sini adanya O, bilangan oksidasinya +2.
Kemudian dalam senyawa peroksida, ini dalam senyawa peroksida, contohnya H2O2, Na2O2, bilangnya O-1. Kemudian dalam senyawa superoksida, bilangan oksidasinya O-1. Kemudian saya lanjutkan ya, yang keenam, jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur dalam senyawa sama dengan 0. Jadi kalau dijumlah semua bilangan oksidasi unsur dalam senyawa itu kalau dijumlah sama dengan 0. Contohnya misalnya H2SO4. Berapa jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur asam sulfat? Maka ini nanti sama dengan 0. Dan contoh lagi misalnya HNO3. Berapa jumlah bilangan oksidasi asam nitrat? Maka ini kalau dijumlah nanti sama dengan 0. Nah, itu aturan yang ke-6. Kemudian yang ke-7, jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur dalam senyawa, dalam ion poliatom, sama dengan muatannya. Contohnya misalnya Cr2O7 2-. Berapa jumlah bilangan oksidasi ion dikromat? Ini tidak sama dengan 0 tetapi sama dengan muatannya. Berarti sini sama dengan -2. Kemudian misalnya ini ion amonium Na4+. Berapa jumlah bilangan oksidasi ion amonium? Sama dengan +1. Nah, di sini poliatom ya, karena ada bisa lebih dari 2, sama dengan muatannya. Jadi kalau muatannya negatif, ya berarti sama dengan negatif. Kalau muatannya positif, berarti sama dengan positif. Tidak sama dengan 0. Jadi kalau sama dengan 0 itu kalau dia senyawa. Sedangkan ini dia dalam bentuk ion, maka sama dengan muatannya. Nah, sekarang coba kalian saya kasih soal-soal bagaimana cara menghitung unsur-unsur atau senyawa bilangan oksidasinya. Jadi harga bilangan oksidasinya. Soal berapa harga bilangan oksidasi unsur-unsur yang digaris bawah, Nomor 1 misalnya. KMNO4 kalium permanganat. Coba perhatikan. Jadi aturan-aturan tadi kalian harus paham. Sekarang dari senyawa ini, misalnya kalau tidak saya garis bawah misalnya, kamu harus tahu berarti mana yang dicari. Yang dicari itulah yang tidak ada di aturan. K itu ada di aturan tadi. Karena K golongan 1A, maka bilangan oksidasinya sesuai golongannya, yaitu +1. O ada di aturan. Bilangan oksidasi O atau O dalam senyawanya pada umumnya -2. Berarti yang dicari yang mana? Berarti yang Mn.
berarti yang dicari di sini adalah yang Mn. Nah, jadi yang di garis bawah berarti di sini Mn. Ini saya tuliskan biar jelas ya, yang di garis bawah. Nah, coba pegang. Sekarang kita kerjakan. Berarti berapa jumlah bilangan oksigen senyawa ini? Tadi aturan yang ke-6 ya, berarti sama dengan 0. Sekarang kita cari K ada di aturan, berarti dia plus 1. Mn nya dicari, berarti plus X. Kemudian plus banyaknya O 4. Berapa biloknya O? O dalam senyawa min 2 sama dengan 0. Sama dengan 0. Berarti di sini plus 1 plus X plus 1 plus X, ini kali ini berarti min 8 sama dengan 0. Berapa X? Berarti ini kurang ini ya. Jadi X min 7 sama dengan 0. X sama dengan plus 7. Nah, sehingga bilangan oksidasi Mn plus 7. Contoh lain misalnya nomor 2, CO2. Mana yang di garis unsurnya? C ya, karena O-nya sudah ada di dalam aturan. Nah, berapa jumlah bilangan oksidasi senyawa ini? Berarti sama dengan 0. C dicari, berarti X plus banyaknya O2, bilangan oksidasinya O min 2 sama dengan 0. X min 4 sama dengan 0. Berapa X? Berarti X plus 4. Ini 1, 2 soal. Nah, sekarang saya kasih lagi ya. Nomor 3 sekarang misalnya dalam bentuk ion. Nomor 3 Cr2O7 2-. Otomatis yang dicari apa? Berarti yang Cr ya, yang di garis bawah Cr. Sekarang yang dicari 2R berarti ya, karena ada 2. Maka di sini 2X, kita misalkan X ditambah 7 ya, ditambah 7, biloknya O min 2 sama dengannya tidak sama dengan 0 karena dia dalam bentuk ion, maka sama dengan muatannya. Muatannya berapa? Min 2, berarti sama dengan min 2 ya. Maka di sini 2X 7 kali min 2 min 14 sama dengan min 2 ya. Kemudian 2X ini pindah di sana ya, pindah di sana berarti tinggal berapa? 12 ya, 12. Maka X sama dengan plus 6. Nah, sehingga Cr mempunyai bilok plus 6. Nah, gimana? Sekarang coba saya kasih soal satu lagi, nomor 4. Nomor 4 misalnya NH4+. NH4+. Mana yang kita cari? Otomatis N ya, otomatis N-nya. Nah, N-nya dicari. Maka kita misalkan X plus 4, biloknya H plus 1 sama dengan plus 1. X plus 4 sama dengan plus 1. Berapa X? Ini pindah sana ya, pindah sana jadi negatif. Berarti X-nya sama dengan min 3. Nah, sudah ada 4 soal. Apakah masih belum paham? Kalau belum paham saya tambahi satu lagi ya, satu lagi soal dia nomor 5 soal 5 misalnya HNO3, nah, asam nitrat. Otomatis mana yang dicari? Berarti N ya, yang dicari yang di garis bawah adalah nitrogen. Nah, berapa jumlah bilangan oksidasi senyawa asam nitrat ini? Berarti sama dengan 0. H sudah ada di aturan, dia plus 1. N-nya kita misalkan F dicari, O-nya ada 3, biloknya O min 2 sama dengan 0. Plus 1 di sini min 6 ya.
berarti tinggal 5 ya. Berarti X min 5 sama dengan 0. Berapa X? Berarti plus 5. Nah, ini ada contoh 5 soal. Mudah-mudahan kalian paham. Sekarang kita masukkan konsep yang ketiga, itu reaksi reduksi oksidasi itu yang bagaimana? Nah, sekarang Mbak perhatikan. Misalnya ini Fe plus Cl dari reaksi tadi juga bisa ya, CuO plus H2 jadi Cu plus H2O. Nah, sini. Sekarang coba perhatikan. Berapa biloknya Cu? Berarti di sini O dalam aturan berarti min 2. O dalam aturan min 2. Otomatis Cu-nya kalau ini kita jumlahkan sama dengan 0, berarti Cu plus 2. Terus kemudian H2 karena di sini bebas, unsur bebas, maka biloknya 0. Kemudian Cu unsur bebas, maka dia biloknya 0. Kemudian hidrogen, maka biloknya di sini plus 1 ya, plus 1. Nah, sekarang Cu-nya dari plus 2 ke 0, dari plus 2 ke 0. Naik apa turun? Turun ya, dari plus 2 ke 0. Maka ini dikatakan mengalami penurunan bilangan oksidasi. Penurunan bilangan oksidasi. Nah, ini disebut reaksi reduksi. Jadi reduksi itu mengalami penurunan bilangan oksidasi. Sedangkan hidrogennya dari 0 ke plus 1, berarti naik ya. Dari 0 ke plus 1. Di sini mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Kenaikan bilangan oksidasi. Nah, mengalami kenaikan bilangan oksidasi disebut reaksi oksidasi. Nah, jadi konsep yang ketiga tentang bilangan oksidasi itu adalah reaksi reduksi adalah reaksi yang mengalami penurunan bilangan oksidasi. Sedangkan reaksi oksidasi adalah reaksi yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Jadi di sini, jadi kenapa muncul konsep yang ketiga? Kenapa muncul konsep yang ketiga? Kalau tadi kita bahas yang konsep yang kedua, jadi pada video yang kemarin itu ada konsep kedua tentang serah terima elektron. Sebetulnya dalam reaksi-reaksi kimia tidak seperti dalam reaksi itu zat-zatnya tidak dalam bentuk ion, tetapi dalam bentuk molekular. Ini dalam bentuk molekular. Jadi akhirnya muncul konsep yang ketiga ini, atau penyempurnaan dari konsep yang kedua, yaitu tentang bilangan oksidasi. Kalau soalnya sudah panjang, kalian kesusahan mana yang melepas elektron, mana yang menerima. Nah, untuk reaksi redoks itu ini masih sederhana di kelas 10. Jadi nanti kelas 12 itu nanti ketemu lagi reaksi redoks. Dan reaksinya sudah panjang. Jadi akhirnya untuk menentukan mana oksidasi reduksi tidak dengan konsep yang kedua, tetapi dengan konsep yang ketiga ini. Nah, jadi pada kali ini sudah saya kasih soal yang mana reaksi oksidasi dan sudah saya tanyakan lagi, yang mana sebagai oksidator sama reduktor. Nah, kalau dia mengalami reaksi oksidasi, jadi Cu kan mengalami penurunan ya, dia mengalami penurunan bilangan oksidasi, atau dia mengalami reduksi, maka dia sebagai apa? Kalau mengalami reduksi, maka dia sebagai oksidator. Terus
H2 mengalami apa? Kenaikan bilangan oksidasi. Karena dari 0 menjadi +1 berarti dia naik. Reaksinya dia mengalami oksidasi. Jadi mengalami kenaikan bilog itu disebut reaksi oksidasi. Maka dia sebagai reduktor. Nah, dia mereduksi siapa? Mereduksi Cu. Ini adalah konsep yang ketiga, yaitu tentang perubahan bilangan oksidasi. Jadi kesimpulannya, reaksi oksidasi untuk konsep yang ketiga, reaksi oksidasi adalah reaksi yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Sedangkan reaksi reduksi adalah reaksi yang mengalami penurunan bilangan oksidasi. Nah, terus kemudian oksidator sama reduktor, kalau dia mengalami reduksi berarti dia sebagai oksidator. Kalau dia mengalami oksidasi maka dia sebagai reduktor. Mudah-mudahan dari penjelasan saya ini kalian lebih paham. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.